Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara membuat diagram gaya dan diagram momen. Nah, diagram gaya dan diagram momen ini penting dilakukan untuk menunjukkan suatu beban yang terjadi pada struktur maupun pada sebuah poros. Oleh sebab itu, diagram momen dan diagram harus dihitung terlebih dahulu dan harus digambarkan terlebih dahulu. Nah, untuk definisinya adalah seperti ini kasusnya. Di sini kita akan belajar mendesain atau menghitung diagram gaya dan diagram momen pada suatu poros. Di sini ada suatu poros yang melekat adalah sebuah gear, di mana di sini ada powernya atau tenaga sumber tenaganya. Kemudian ada gear A, di sini ada tumpuan B atau bearing B. Di sini pun ada gear C dan dari gear C ini akan ditransferkan ke gear H. Di sini untuk D itu adalah juga bearing. Nah, kira-kira gambarannya seperti ini. Ini adalah poros yang nantinya akan kita desain atau kita hitung berapa besar gaya gesernya maupun besar gaya momennya. Dengan jarak yang kita rencanakan adalah jaraknya 10 inci, 15 inci, dan 10 inci pada sisi yang kanan. Nah, yang perlu kita hitung pertama kali adalah masalah gaya tangensial dan gaya radial. Mengingat bahwasanya ini adalah sebuah poros yang mengakomodir sebuah gear, sehingga di sini ada gaya tangensial dan gaya radialnya. Nah, inilah kira-kira perhitungan gaya tangensial dan gaya radial dengan torsi dan diameter yang sudah diketahui sebelumnya. Yang perlu diingat di sini adalah arah-arahnya. Di arah-arah dari gaya tangensial maupun radial harus diperhatikan terlebih dahulu agar nanti tidak salah dalam membuat konsep load-nya atau konsep bebannya. Kita perhatikan di sini untuk gaya radial dari P ke T gear A itu adalah arah radialnya adalah ke depan sini. Dan sedangkan gaya tangensial atau gaya radial pada gear C dan gear H itu adalah dia arahnya ke belakang sini. Dan makanya di sini ada arah yang berlawanan sehingga nanti kita harus menggambarkan pun juga harus berlawanan. Dan berbeda dengan gaya tangensial. Untuk gaya tangensialnya antara gear A itu adalah ke bawah dan gear C pun juga ke bawah sehingga arahnya pun juga sama. Dan hal ini yang harus diperhatikan terlebih dahulu sebelum kita melakukan atau pembuatan konsep bebannya itu sendiri. Nah, kira-kira ketika kita membuat konsep beban itu adalah semacam ini. Untuk gear radial A itu adalah start 764 love atau 764 pounds. Ini adalah berdasarkan hitungan sebelumnya. Kemudian untuk gaya radialnya di titik C pun juga sama. Dan di sini adalah 1529 love. Dan ini juga arahnya harus dibedakan. Dan karena sebelumnya kita tahu bahwasanya arah untuk radial titik C dan titik A itu adalah berlawanan. Sehingga di sini pun kita juga harus berlawanan. Nah, yang bermasalah adalah kita tidak tahu arahnya dari gaya reaksi di titik B dan titik D. Karena titik B dan titik D itu adalah bearing atau penyangga atau tumpuan, maka kita tidak tahu arahnya, apakah dia arahnya ke depan atau ke belakang. Nah, untuk gambar konsep atau load konsepnya, untuk di titik B dan D itu kita gambar sembarang. Ini bisa kita gambar dari arah bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini pun juga sama. Ini adalah dari reaksi gaya di D itu kita bisa gambarkan dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Ini tidak masalah. Jadi untuk gaya reaksi ini kita bisa mengasal terlebih dahulu atau membuat sesuai dengan pikiran kita terlebih dahulu. Ini tidak masalah. Nanti akan dibenarkan ketika kita sudah melakukan perhitungan. Oke, ini adalah proses cara pembuatan diagram gaya terlebih dahulu. Karena di sini kita tidak mengetahui berapa gaya reaksi yang di titik B dan titik D itu belum diketahui, maka kita harus hitung terlebih dahulu berapa gaya-gaya reaksi yang terjadi pada kedua titik ini. Dan dengan memanfaatkan persamaan momen sama dengan 0 dan persamaan sigma F sama dengan 0. Untuk pertama kali kita bisa menggunakan persamaan sigma momen sama dengan 0. Ini di sini saya mengambil contoh persamaan momen sama dengan itu adalah di titik B. Oleh sebab itu saya berikan acuan referensi titik B di sini. Nah, yang berikutnya kita tinggal menghitung, kan? Karena kita sudah memberikan asumsi bahwasanya di sini adalah clockwise atau searah putaran jarum jam itu adalah positif,
maka kita bisa analisa dari kasus kita. Ternyata kalau untuk WRA atau gaya radial di TA itu berdasarkan titik B, itu dia geraknya berlawanan jarum jam seperti ini, kan. Jadi dia berlawanan jarum jam, maka simbolnya di sini harus kita berikan negatif, kan. Kita ingat bahwasanya untuk momen itu adalah perkalian antara gaya dan jarak, sehingga di sini untuk gayanya itu adalah gaya radial A sama dengan 764 love dikalikan dengan jarak AB, karena acuan adalah titik B ini, kan. Maka di sini untuk WRA, min WRA itu dikalikan 10 inch, kan. Karena acuannya adalah titik B. Sedangkan bagaimana dengan titik yang lain seperti titik C dan titik D. Untuk titik C itu juga sama, karena arahnya itu kita tahu bahwasanya arahnya itu juga berlawanan dengan arah jarum jam, maka di sini pun juga nilainya negatif, kan. Sehingga ini WRC negatif dikalikan 15 inch. 15 ini diambil dari referensi titik B itu sendiri, kan. Sedangkan titik D itu juga sama. Kalau kita membuat konsepnya dari arah bawah ke atas, maka dia juga berlawanan arah jarum jam, sehingga min RDX ini juga bernilai negatif. Untuk jaraknya sendiri itu adalah total, jadi 15 tambahkan 10 yaitu 25 inch, karena acuan tetap di titik B ini, kan. Oke, ini harus sama dengan 0. Nah, berikutnya kita tinggal menghitung semuanya. Jadi ini hasilnya, dan dari WRA kita masukkan, WRC kita masukkan, dan RDX kita belum tahu, maka kita cari tahu terlebih dahulu harga dari nilai RDX itu sendiri, kan. Nah, kalau kita hitung itu kita menghasilkan persamaan ini, dan kita menghasilkan bahwasanya hasilnya adalah 30.575 love in. Jadi ini adalah satuan momen dibagi 25 inch. Ini adalah inch per in, kita bisa coret, nanti hasil akhirnya adalah gaya atau love satuannya. Nah, karena ini setelah kita hitung RDX itu bernilai negatif, maka yang kita perbaiki adalah gaya yang ada di RDX itu sendiri. Yang semula di RDX itu dari bawah ke atas, karena dia bernilai negatif di sini, maka RDX itu yang benar adalah gayanya ke arah bawah, dan sehingga RDX itu kita bisa balik nilainya. Di RDX sama dengan 122,3 love. Ini adalah gaya yang benar arahnya. Semacam ini. Oke. Jadi ini adalah konsep awal. Itu adalah masih menentukan sembarang. Kemudian ini adalah gambar yang benar. Maka untuk kelanjutan dari perhitungan, kita akan menggunakan gambar yang sudah benar seperti ini, kan. Kalau nilai RDX itu positif, maka dugaan awal kita adalah benar, maka gambar tidak perlu diganti. Tapi kalau hasilnya negatif, maka gambar perlu diganti sesuai dengan arahnya kita ganti, dan nilainya tetap positif semacam ini, kan. Begitu untuk mempermudahkan perhitungan kita. Oke, ketika sudah mendapatkan gambar yang benar ini, maka ini akan kita gunakan sebagai acuan penggambaran di perhitungan selanjutnya. Nah, ini adalah gambar yang sudah benar tadi, yang sudah kita masukkan berapa nilai RDX-nya, yaitu 1223 love. Kemudian kita tinggal menghitung berapa gaya yang terjadi pada reaksi di titik B ini, kan. Nah, kalau di sini kita tinggal menggunakan persamaan sigma F sama dengan 0, kan. Persamaan sigma F sama dengan 0 itu kita juga berikan asumsi, dan asumsi ini pun juga terserah. Kalau biasanya saya menggunakan asumsi ke bawah itu adalah positif, kan, ke bawah positif. Sehingga nanti semua akan kita gunakan acuan ini sebagai tanda positif atau negatif. Misalnya seperti ini, untuk FWRA itu adalah arahnya ke bawah, sehingga di sini saya berikan nilai positif. Sedangkan untuk RPX ini adalah ke atas, maka dia harus nilai negatif. Sedangkan WRC itu pun juga dia ke atas sehingga nilai negatif. Sedangkan RDX karena sudah kita benarkan, maka dia nilainya positif, 1223 love. Jadi dia arahnya ke bawah positif. Nah, dari sini kita bisa masukkan semua nilainya. Kemudian kita dapatkan nilai RBX, kan. RBX di sini bernilai positif, artinya gambar ini sudah benar dan tidak ada perubahan lagi. Sehingga kita tinggal bisa menggunakan gambar ini untuk acuan perhitungan selanjutnya, kan. Di sini nilai dari WRA, RBX, WRC, dan RDX itu sudah diketahui semua. Kita tinggal masukkan semuanya dan kita akan bisa menggambar diagram gayanya.